Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama adalah metode teladan, metode nasihat, dan metode perbandingan. Oke, langsung saja kita ke metode yang pertama, yaitu metode teladan. Metode teladan itu tersusun dari 2 kata, yaitu metode dan teladan. Metode artinya sebuah jalan atau cara yang dilalui, kemudian teladan berarti sesuatu yang patut untuk ditiru atau dicontohkan. Nah, adapun pengertian dari metode teladan. Metode teladan adalah cara untuk melakukan suatu peniruan metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik itu memberikan contoh yang baik kepada siswanya, sehingga nantinya siswa itu dapat mencontoh gurunya yang tadi memberikan sikap keteladanan kepada dia. Oke. Selanjutnya, dasar metode teladan. Adapun dasar dari metode teladan ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang terbaik di muka bumi, yang dijadikan sebagai contoh keteladanan bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi guru yang akan mencontohkan keteladanan bagi muridnya nanti. Adapun substansi metode keteladanan dalam pendidikan yaitu ada 2. Yang pertama itu dari segi perilaku, dan yang kedua adalah dari segi ucapan. Dari segi perilaku itu yaitu bisa berupa rajin belajar, bersikap baik kepada orang, sopan, dan berpenampilan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari segi perkataan yaitu bisa dilihat dari kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sehari-hari. Beliau itu ketika ngomong, ketika berbincang dengan anak, dengan saudara, dengan istri, kerabat, sahabat, dan bahkan umatnya, dia itu selalu ngomong dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Oke, metode yang kedua adalah metode nasihat. Metode nasihat itu adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyenangkan seseorang terhadap sesuatu yang mana nantinya dapat meluluhkan hati orang yang dinasihati tersebut. Nah, metode nasihat ini juga disebut sebagai metode mau'izah. Mau'izah itu artinya suatu metode yang digunakan untuk memberikan nasihat tentang suatu kebenaran dengan cara mengajar, menegur, dan mengarahkan tentang sesuatu hal, mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian adapun dasar dari metode nasihat ini adalah terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 34, yang artinya, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam Al-Quran itu kita nih dikasih tahu sama Allah gimana caranya menasihati yang benar supaya orang yang kita nasihati tersebut bisa menerima nasihat kita. Yang pertama adalah dengan cara memberikan nasihat menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Yang kedua, bisa juga nasihat itu diberikan dengan kata yang tegas. Yang ketiga, nasihat itu diberikan dengan cara menggugah jiwa orang yang dinasihati. Dan yang terakhir itu bisa juga menasihati orang dengan cara yang pahit atau berat. Yang ketiga adalah metode perbandingan. Kesimpulan pengertian dari metode perbandingan adalah suatu metode yang membandingkan suatu masalah yang satu dengan yang lain, di mana masalah yang satu ini berisi tentang masalah yang tidak baik, dan yang kedua adalah berisi tentang masalah yang baik, sehingga nantinya kedua masalah ini dibandingkan untuk dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi siswa di sekolah. Adapun dasar metode perbandingan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa faizun. Artinya, tidak sama para penghuni neraka dan penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh pemateri kedua yang akan membahas tentang aplikasi alat peraga dari ketiga metode tersebut. Ya. Adapun metode contoh teladan yang bisa kita ambil dari gambar ini adalah bagaimana seorang pemimpin ini bisa bergaul atau bisa bermasyarakat, bisa bergaul dengan masyarakatnya secara langsung tanpa harus memilih tanpa harus memilah atau tidak memilih siapa sih yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Untuk alat peraga yang kedua yaitu dengan metode nasihat. Di sini kami sudah jelas menggambarkan seorang guru BK menasihati muridnya. Nah, dari sini seorang guru BK ini memberikan saran atau masukan yang lebih baik untuk kedepannya untuk seorang muridnya guna untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku sehari-hari selama ia berada di lingkungan sekolahnya. Terus metode yang ketiga itu adalah metode perbandingan. Adapun alat peraga yang kita gunakan di sini itu menggunakan alat peraga tentang gambar orang yang sukses dengan gambar orang yang malas ya. Di sini gambar yang pertama itu menunjukkan bahwasanya gambar orang yang sukses. Nah, dari gambar orang yang sukses ini bisa kita simpulkan bahwa semasa dia itu menimba ilmu, selama dia itu bekerja keras untuk meraih cita-citanya, maka suatu yang akan ditargetkan akan dicapai dan kesuksesan di masa depan. Begitu sebaliknya dengan orang yang selama ia itu berada di usia mudanya itu suka malas-malasan, suka bermain-main tanpa ada tujuan tertentu, maka inilah gambar yang seharusnya ia dapatkan apabila dia bermalas-malasan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi alat peraga pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini yang menjelaskan tentang alat peraga. Di sini yang saya jelaskan secara ulang alat peraga tentang metode teladan, dan kedua itu ada metode nasihat, yang ketiga adalah metode perbandingan ya. Nah, baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai alat peraga sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh materi pertama. Itu aja dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.